Baik, pertama perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa dengan NIM 21085411062 dari kelas Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dari quicksort. Kali ini kita akan menggunakan pivot median dari sebuah list. Anggap saja kita memiliki list yaitu 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, dan 0. Sehingga kita memiliki 8 angka dalam list ini. Nah, berarti kita memiliki dua pilihan dalam memilih pivot, yaitu angka 3 dan 8. Namun, saat kita membagi bilangan bulat, biasanya angka akan dibulatkan ke bawah yang berarti kita memilih indeks keempat, yaitu angka 3. Nah, sehingga angka 3 ini menjadi pivot. Selanjutnya kita akan memecah list ini menjadi dua bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Pertama, kita akan menjadikan pivot angka 3 ini sebagai acuan dan akan kita abaikan. Sekarang anggap saja pivot ini berada di ujung list, yaitu menjadi 2, 6, 5, 0, 8, 7, 1, 3, di mana 3 ini adalah pivot. Selanjutnya kita akan menentukan angka low dan angka high, di mana angka low itu berasal dari dari indeks list kiri yaitu 2, dan angka high berasal dari indeks list kanan yaitu 1. Selanjutnya kita akan membandingkan apakah low lebih besar dari pivot dan high lebih kecil dari pivot. Jika iya, kita akan berhenti dan melakukan penukaran. Contoh, angka 6 ini lebih besar dari pivot, yang dimana seharusnya angka 6 ini berada di sebelah kanan pivot. Dan angka 1 ini lebih kecil dari pivot, yang dimana seharusnya angka 1 ini berada di sebelah kiri pivot. Maka kita akan melakukan penukaran menjadi 2, 1, 5, 0, 8, 7, 6, dan 3. Selanjutnya, terdapat angka 5 yang lebih besar daripada pivot di sebelah kiri, di mana seharusnya angka 5 ini berada di sebelah kanan pivot. Selanjutnya, terdapat angka 0 yang lebih kecil dari pivot, yang dimana seharusnya angka 0 ini berada di sebelah kiri pivot. Maka kita akan melakukan penukaran menjadi 2, 1, 0, 5, 8, 7, 6, dan 3. Karena indeks low sudah kecil dibanding indeks high, maka looping dari pivot maka looping akan selesai dan pivot sudah bisa menempati posisi semestinya. Itu berada di indeks low, yaitu menjadi 2, 1, 0, 3, 8, 7, 6, dan 5. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali proses dari masing-masing bagian, yaitu bagian dari pivot, bagian kurang dari pivot, dan bagian lebih dari pivot. Di sini aku akan menampilkan bagian yang lebih dari pivot, yaitu 8, 7, 6, dan 5. Di sini kita kembali untuk memilih pivot, yaitu 7. 7 ini adalah pivot. Lalu kita akan kembali untuk menyampaikan pivot ini itu menjadi 8, 5, 6, dan 7, di mana 7 ini adalah pivot. Selanjutnya, angka 8 ini lebih besar dari pivot yang seharusnya berada di kanan pivot, dan 6 ini lebih kecil dari pivot yang seharusnya berada di kiri pivot.
maka kita akan melakukan pertukaran menjadi 6, 5, 8, dan 7. Nah, karena angka low sudah lebih kecil dibanding angka high, maka looping selesai dan pivot menempati list ke low, yaitu menjadi 6, 7, 8, dan 5. Maka algoritma dari quicksort ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat langsung ke programnya. Di sini pertama kita akan buat sebuah fungsi yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Dengan pertama, ini di sini ada void void yang menunjukkan atau void show dengan parameter integer, array, dan integer n. Lanjut masuk ke looping for, di mana ini berisi integer dimulai dari i sama dengan 0 selama i ini kurang dari n. Dan i ini di increment. Lanjut kita masuk ke lanjut kita akan mencetak atau cout dari array i ini dengan mencetak satu spasi. Selanjutnya kita akan membuat di mana proses sorting ini akan terjadi. Di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list ini dengan integer partition dan memiliki parameter yaitu yang berisi integer array, integer low, integer high. Masuk ke dalam integer pivot, kita deklarasikan ke sini sama dengan array dengan integer high, yaitu nilai yang tingginya, nilai yang besarnya, dengan integer i sama dengan low dikurang 1. Masuk lagi, dia masuk ke for looping, yaitu untuk integer dengan dimulai dari j sama dengan low selama j kurang dari high. Lanjut, j-nya ini di increment. Maka kita akan mendeklarasikan dia ke jika if dengan parameter array j ini kurang dari nilai pivotnya, kurang dari nilai pivot, kurang dari sama dengan pivot. Maka i ini akan diincrement terus, i akan diincrement dan akan masuk ke integer 10 sama dengan array dari indeks i, array indeks i akan sama dengan array dari indeks i. Array indeks j ini akan sama dengan 10. Kita kembali lagi.
Selanjutnya ini akan dia akan mereturn lagi dengan intent dengan array index i ditambah 1 dengan array dengan indeks i ditambah 1 itu sama dengan array dari indeks height dengan indeks height. Array dengan indeks height ini sama dengan berita. Dengan dia akan mereturn i ditambah 1. Nah, di sini akan membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan, di mana jika angka lebih kecil dari pivot, ia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar dari pivot, maka dia akan ditempatkan di sebelah kanan, serta dia akan mereturn pivot atau angka paling kanan sebagai acuan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan buat fungsi rekursifnya dengan void quick sort, dengan dia memiliki parameter integer array dengan integer low, integer high. Dan masuk ke jika nilai yang kecilnya ini, nilai low-nya ini kurang dari nilai yang besar, yang high, dia akan dideklarasikan ke int p sama dengan partition dengan array low high. Masuk ke quick sort dengan di sini array low p dikurang 1 dan quick sort set array p ditambah 1, high. Nah, di sini itu kita akan membuat fungsi rekursif. Pertama, kita melakukan proses pivot. Jika angka masih belum tersorting secara ascending, maka kita akan menjalankan fungsinya hingga semua angka ini akan terurut dengan sempurna. Lanjut, kita akan masuk ke inmain. Di sini kita akan menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Itu dengan inmain masuk ke integer dengan deklarasi integer n dengan cetak masukkan banyaknya data dengan titik 2. Nah, ini harus pakai ini /n masukkan
Masukkan banyaknya data. Kedua. Lanjut masuk ke ini di C-in dulu. Di C-in dengan N. Integer array. Nah, di sini nih yang tadi ini dengan integer main ini yang tadi dijelaskan dia untuk menyiapkan array untuk menampung dari user dengan inputan banyaknya array yang akan disorting. Sedangkan ini kita akan menginputkan seluruh data mulai dari array dengan indeks 0 hingga array ke n. Itu dengan integer array dengan indeks n. Dengan for untuk integer i sama dengan 0 selama i kurang dari n. Dan i-nya di increment. Kita akan mencetak cout, masukkan data ke dengan i ditambah 1. Dengan mencetak P2. Dan kita akan show-in array dari indeks ini. Nah, selanjutnya di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort ini dan menampilkannya menggunakan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan tulis quicksort dengan parameter array 0. Dengan kita akan mencetak untuk hasil dari fungsi yang telah kita buat, yaitu dengan cout sort array. So kita akan menggunakan dari array dan ini. Kita akan coba, selanjutnya kita akan coba untuk di compile and run. Oh, ini J. Kita akan coba compile and run. Banyak tipe ya. Ini high, not paket. Sudah bisa ya. Di sini udah muncul dari hasil program yang kita buat, yaitu masukkan banyaknya data. Sekarang kita masukkan, kita misalkan banyaknya data itu ada 5. Kita masukkan 3 dengan asal 7, 6, 9, 0. Dan di sini sudah tersusun yaitu 0, 0, 3, 6, 7. Maka program ini telah berjalan dan sudah selesai. Terima kasih.